Oke, hari ini kita belajar tentang penalaran analitis, sama kalau sempat kita lanjutin ke figural. Nah, penalaran analitis itu adalah suatu tes yang mengharuskan pembaca memahami data yang dan menganalisisnya secara benar. Penyelesaian soal ini dapat divisualisasikan dalam bentuk data tabel ataupun diagram. Selain itu, biasanya juga dikemas dalam bentuk soal cerita. Ini biasanya kayak nama-nama gitu ya, misalnya urutan nama atau urutan apapun itu gitu. Kemudian selanjutnya nih, langsung ada latihan soal. Langsung aja coba coba Mahardika dibaca sambil dijawab sekalian. Halo Mahardika. Nggak dengar ya? Vinka deh, Vinka. Coba Vinka dulu. Ada 5 anak dengan perbedaan makanan kesukaan untuk 5 jenis sayuran, yaitu bayam, kangkung, dan wortel. Tidak ada jenis sayuran yang tidak Winda sukai. Mia hanya suka bayam, Badu suka semua sayuran kecuali bayam, Sari hanya suka wortel, sedangkan Kayla menyukai kangkung dan bayam. Dari kelima anak tersebut yang suka kangkung adalah, sebentar ya Kak. Oke. Kalau aku ngerjain soal kayak gini tuh biasanya emang harus coret-coret ya, nggak bisa cuma ngebayangin aja gitu. Karena kita harus menentukan, kadang tuh menentukan urutan atau menentukan hal yang dipilih gitu. Jadi emang perlu coret-coret. Yang lain juga bisa sambil ngerjain ya. Prakoso tumben nggak telat, Prakoso. Ya, Kak. Udah dapat belum, Vinka? Ini antara A sama B deh, Kak. Antara A sama B. Kamu jawabnya yang mana? Yuk, coba diperhatikan lagi. Diteliti lagi soalnya. Vinka jawabnya A atau B? Yang A kayaknya, Kak. Ya, yang A. Coba kita lihat ya di sini ya. Tidak ada jenis sayur yang tidak disukai. Tidak ada jenis sayur yang tidak Winda sukai. Berarti Winda suka sayur apa? Semuanya. Iya, semuanya. Winda semuanya. Terus Nia hanya suka bayam. Nia suka bayam. Badu suka semua sayuran kecuali bayam. Berarti Badu sayurannya di sini ada apa aja sih? Wortel, bayam, sama kangkung. Wortel, bayam, kangkung. Oke, ini berarti gini aja deh. Wortel, bayam, kangkung. Ya. Nia hanya suka bayam, Badu suka semua sayuran kecuali bayam, berarti dia suka wortel sama kangkung. Terus siapa lagi di sini? Sari. Sari hanya suka wortel. Berarti yang lain nggak suka. Terus Kayla. Kayla menyukai kangkung dan bayam. Kangkung, bayam.
Dan ditanya, dari kelima anak tersebut, yang suka kangkung. Berarti yang suka kangkung siapa aja? Winda, Badu, sama Kaila. Kaila. Oke, berarti jawabannya yang A. Sari enggak ya, dia cuma suka wortel. Tuh. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut nomor 2. Coba Mardika nomor 2. Ada 5 anak dengan perbedaan makanan kesukaan untuk 3 jenis sayuran, yaitu bayam, kangkung, dan wortel. Tidak ada jenis sayuran yang tidak disukai. Kembali nih. Dari kelima anak tersebut dia suka bayam. Dia suka bayam itu Nia, Kaila, terus Sari tadi Nia, Kaila. Siapa aja yang suka bayam? Dinda, Nia, Kaila mungkin. Siapa? Dinda, Nia, Kaila. Dinda, Nia, Kaila. Berarti C ya? Oke, coba lihat lagi. Sini aja deh ya, biar nggak banyak-banyak. Tadi yang ditanya yang suka bayam. Berarti ada Winda, ada Nia, sama ada Kaila. Oke, benar ya jawabannya C. Lanjut nomor 3, Prakoso. Ya, dari kelima anak tersebut yang suka wortel adalah Oh. Winda, Badu, sama Sari. Sari. Berarti jawabannya oke. Ini juga gampang. Kita lihat lagi di sini. Wortel, Winda, Badu, sama Sari. Yang lain enggak. Karena Nia cuma suka bayam, Kaila cuma suka kangkung sama bayam. Oke, lanjut. Nomor 4, Rezi. Di antara 5 anak tersebut yang tidak suka bayam dan kangkung adalah Yang tidak suka. Tidak. Aduh, bentar. Tidak suka bayam dan kangkung. Di sini dan ya, berarti kalau salah satu aja yang nggak disukain juga termasuk. Mungkin Rezi ya, Rezi. Halo Rezi. Ini Rezi lagi mikir atau gimana? lagi mikir. Kalau dan itu berarti harus dua-duanya kayak Tidak suka bayam dan kangkung. Enggak sih. Gimana sih? Di antara 5 anak tersebut yang tidak suka bayam dan kangkung. kalau yang tidak suka bayam dan kangkung cuman Sari doang. Ini dan salah satu juga ini apa? Yang nggak suka bayam doang atau kangkung doang juga masuk nih. Berarti ada 2 dong Kak jawabannya Kak. B sama E ya Kak? Badu dan Nia, Sari. Nia masa? Nia kan suka bayam. Tapi dia kan nggak suka kangkung. tapi termasuk kan di sini salah satunya. Oke, coba.
yang tidak suka bayam dan kangkung. Yang udah pasti di sini Kaila. Bukan Kaila. Ya. Terus Nia hanya suka bayam. Kangkung dia nggak suka. Badu suka wortel sama apa? Kangkung, Kak. Iya, kangkung. Oh, Terus satunya siapa tadi? Kaila. Ya, ini berarti bayam dia nggak suka. Dia nggak suka. Terus Kaila hanya menyukai, tidak. Oh, iya. Sari. menyukai kangkung. Oh, iya, bentar. Kok Kaila sih salah-salah? Sari ya. Sari hanya menyukai wortel. Berarti kangkung Kangkung tidak dan bayam tidak. bayam. Oke, ada koreksi deh. Jadi berarti ini yang tidak suka bayam dan kangkung tuh berarti nggak suka dua-duanya ya. Dua-duanya. Berarti siapa nih? Sari ya. Sari. Sari aja ya ini. Ya, jawabannya Sari aja ya berarti ya. Kalau karena dan itu harus dua-duanya. Jadi dia nggak suka bayam dan nggak suka kangkung. Kalau dia masih suka salah satunya, nggak kita masukin. Berarti jawabannya Sari ya? Sari aja ya. Berarti di sini nggak ada ya? Gimana? Jelas? Berarti Nggak ada di sini jawabannya. Karena cuma Sari yang nggak suka dua-duanya. Yang nggak suka bayam dan kangkung cuma Sari. Berarti jawabannya cuma Sari aja. Yang lainnya enggak. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau misalnya di sini atau bayam atau kangkung, berarti jawabannya yang mana? Tidak suka bayam atau kangkung. Maksudnya siapa aja deh, siapa aja nggak usah lihat. Siapa aja? Ya, Badu Sari ya, Kak. Siapa? Nia, Badu, Sari. Karena atau ya, kalau atau itu salah satu atau keduanya bisa. Jadi yang tidak suka bayam di sini Badu. Terus Nia hanya suka bayam berarti kangkung dia nggak suka, jadi dia masuk. Terus Sari hanya suka wortel berarti dia nggak suka dua-duanya. Gitu. Sampai sini paham? paham. Paham. Oke, lanjut. Ini agak rumit tapi masih termasuk mudah. Kita bahas bareng-bareng aja. Sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerjaan memilih 1 dari 6 kantor konsultan yang masing-masing diwakili oleh Adi, Bayu, Cici, Dini, Eli, dan Feby. Untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi 1 kali dibuat urutan sebagai berikut. Bayu akan presentasi sebelum Cici. Cici akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Oke, kita langsung ke sini aja. Lihat soalnya dari urutan berikut ini, manakah yang memenuhi persyaratan? Persyaratan yang ini ya. Kita langsung aja. Bayu akan presentasi sebelum Cici. Oke, berarti Bayu ini harus di sini, sebelum Cici di sini. Ini dia yang ini dia Bayunya ada setelah Cici. Berarti yang A udah pasti salah. Yang ini juga Bayu presentasinya setelah Cici. Berarti yang D juga udah pasti salah. Terus Cici akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. Atau terakhir. Nih, yang B sama yang C sudah terakhir ya. Cicinya udah di terakhir, berarti udah benar. Terus yang ini karena udah kita anggap salah, yang A sama yang D, jadi kita nggak usah peduliin lagi. Terus Dini akan presentasi setelah Adi. Dini. Ini Adi di sini, Dini di sini. Oke, berarti benar ya, Dini setelah Adi. Yang C, Dininya pertama, baru Adi. Berarti yang C salah. Karena Dini duluan sebelum Adi.
Berarti jawaban ini kita nggak perlu membaca semuanya, tapi kalau mau memastikan jawaban, boleh kita baca semuanya. Feby akan presentasi sebelum Dini. Apakah yang B ini benar jawabannya? Kalau Feby akan presentasi sebelum Dini, coba kita lihat. Dini di sini. Feby sebelum Dini. Oke, di sini ya, benar ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sudah jelas sampai sini atau masih ada yang bingung? Atau kecepatan? Jelas? Yang lain gimana? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Ini masih termasuk mudah. Jadi kalau ada jawaban yang kira-kira bisa eliminasi aja dulu buat mengurangi pilihan gitu. Biar kita lebih mudah buat memilih. Kalau nggak ada yang ditanya, kayak ini jawaban apa kunci jawabannya tadi? Ini ya B ya. Nah, kalau nggak ada yang nanya lagi, ini kita cuma 5 orang ya, nggak apa-apa deh. Cuma sedikit ya yang ini. Selanjutnya kita ke kemampuan figural. Figural itu yang gambar itu ya. Yang pertama ada analogi, bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Ini contohnya. Membandingkan dua gambar. Coba deh dari Vinka, coba jawab. Vinka. Suaranya nggak ada. Itu emang belum ngomong. Halo Vinka. Yang E, Kak. Yang E. Kenapa jawab yang E? Karena sama kayak contoh yang itu. Yang sebelahnya. Oke, tapi kita lihat lagi ukurannya. Ukurannya ini masih termasuk besar ya, sama kalau kita bandingin ini. Coba kita lihat yang B. Bentuknya sama juga kan, tapi ukurannya lebih kecil. Lebih tepat. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Coba kita lihat. Nah, kalau yang ini kan tadinya persegi besar. Lalu berubah menjadi persegi juga, bentuknya sama, cuma ukurannya mengecil. Nah, yang ini juga sama, ini ada kubus besar menjadi kubus yang lebih kecil, itu yang B. Kalau yang E masih apa ya? Ukurannya ibaratnya sedang lah, belum kecil. Tapi di sini ada yang lebih kecil lagi, yaitu yang B. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B. Gimana Vinka? Udah jelas? Oke, jadi intinya tuh teliti ya, harus teliti. Kalau ngerjain SKD itu kita harus cepat, berpacu sama waktu. Kalau ngitung-ngitung cepat, kalau mikir-mikir cepat, dan tetap harus teliti. Itu intinya itu. Oke. Terus nomor 2, coba Mahardika. Nomor 2. Gimana? Jawaban yang benar. Halo Mardika. E. Yang E, kok bisa yang E? Kenapa yang E? Apa ya, miring ya? Coba dilihat yang ini. Bentuknya tadinya seperti ini, jadi begini. Terus yang ini begini, harusnya jadinya seperti apa? A berarti. A berarti. Oke, yang A ya. Coba yang lain, ada yang tahu nggak jawaban yang lebih tepat yang mana? Apa? Yang lain, ada yang tahu jawaban yang lebih tepat yang mana? Ini gampang loh, termasuk gampang loh. Nggak tahu yang lain? Yang B bukan, Kak? Yang B. Oke. Yang benar yang B ya. Coba kita lihat. Sini. Ini tadinya bentuknya seperti ini kan. Jadinya, coba Vinka jelasin dulu deh kenapa jawabannya Vinka yang B.
Udah benar yang B? Itu posisi dari dari awal ke gambar keduanya, gitu Kak. Ya, yang keduanya nih gimana posisinya kalau yang ini? Di bawah jadi atas, terus kebalikannya dari atas ke bawah. Oke, dia jadi kayak ngeflip ke belakang, apa ya? Berbalik gitu ya gambarnya. Nah, kita bisa lihat di sini, tadinya kan ini arahnya ke atas, ibaratnya. Terus berubah menjadi bentuknya sama, tapi bentuknya jadi arahnya ke bawah. Sama dengan yang ini kan bentuknya jajak jenjang, tapi arahnya ke sini. Kita balik ke bawah. Kita balik ke bawah, jadinya gini kan. Gini. Ya, gitulah intinya ya. Jadi dia ngebalik gitu. Tunggu. Coba lihat sini. Ini ya HP ku ya. Dia ngebaliknya ngeflip ke belakang gini. Nah, gitu. Oke, paham sampai sini? Jadi jawabannya yang tepat yang B ya. Gimana Mahardika, udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Yang lain gimana, jelas nggak? Kalau yang A tadi kan ini gambarnya sama ya, nggak beda. Nggak ada terbolak-balik apa-apa, nggak ada perubahan sama sekali kalau yang A. Nah, kalau yang B ini dia ngebalik. Tapi kalau yang C dia malah jadi persegi panjang, berarti salah. Salah. Terus yang D itu dia ini malah panjangnya ke sini, terus lebarnya ke sini. Padahal di sini panjangnya yang ke sini, lebarnya yang ke sini. Dan yang E malah lebih salah lagi, karena bentuknya jadi nggak tahu arahnya kemana, ini nggak jelas. Ini termasuk mudah ya. Aku waktu tes SKD kemarin, nggak tahu kalau ternyata ada tes figural, jujur. Jadi, aku emang nggak ada persiapan buat figural, dan waktu tes itu ada sekitar 8 soal figural. Dan itu, apa ya, termasuk bisa dikerjakan tanpa latihan yang sangat-sangat berat lah. Nah, maksudku gini, waktu tahun kemarin aja, waktu aku nggak ada persiapan buat figural, aku insya Allah bisa ngerjain lah kemarin. Karena emang itu nggak yang rumit banget gambarnya. Nah, jadi aku harap kalian kan sudah bimbel nih, udah ikut bimbel. Jadi aku berharapnya kalian tuh waktu tes nanti bisa ngerjain dengan baik. Karena kalian sudah belajar, sudah persiapan gitu. Oke, gimana? Ini ya. Nah, pembahasannya ini ya. Kok yang E sih? Ini yang B ya harusnya. Nah, dia mirror secara vertikal gini, yang ini. Nah, jadi berbalik gitu. Oke, udah jelas ya yang ini ya? Jelas? Jelas, Kak. Ya, lanjut. Yang nomor 3, Prakoso. C. Mana? C. C. Kenapa jawabannya C? Dia rotasi ke kiri ya. Diputar. Kiri ya, berputar 90 derajat ya di sini. Ya, tadi G-nya seperti ini bentuknya, terus dia berotasi 90 derajat ke kiri. Jadinya seperti ini. Nah, yang ini juga sama, tinggal kita putar 90 derajat ke kiri, jadinya yang C. Gampang ya. Lanjut, Rezi. Rezi. Ya, Kak, sebentar, Kak. Yang C kayak, Yang C. Kenapa yang C? karena cuman yang diambil yang sebelah kanannya doang. Oke. Yang ini dia huruf F, terus sebelah kirinya dibuang ya. Ini dibuang, jadi sisa yang bagian kanannya aja. Nah, kalau yang A ini, yang dibuang bagian atasnya. Beda. Yang ini yang dibuang bagian bawahnya. Kalau yang ini yang dibuang bagian kirinya, jadi sisa yang kanan. Terus yang ini tuh dibuang sebelah kanannya, sisa yang kiri. Yang ini dibuang tengahnya sini. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Yang dibuang adalah sebelah kirinya, sisa yang kanan. Oke. Lanjut lagi, balik ke Vinka. Ini hari ini cuma dikit banget yang ikut ya, cuma 4 orang. Coba Vinka. Yang B bukan, Kak? Kenapa yang B?
Kalau diterusin 3 gitu, bentuk N-nya. Sudutnya yang ketemu. Iya, garis per ininya, kalau Oke, disambung. garisnya. Oke, oh ya garisnya ya. Jadi coba kita lihat. Ini W. Ini ada 4 bulatan. Terus jadinya huruf W. Coba. 1, aduh menceng. 1, 2, 3, 4, ada 4 garis. Nah, di sini ada 3 bulatan, berarti kita harus bikin yang huruf yang punya 3 garis. Kalau yang M 1, 2, 3, 4. Yang N 1, 2, 3. L 2. I cuma 1. Ini cuma 2. Coba. Jawabannya yang tepat adalah oke, B ya, yang benar ya. Benar ya, Vinka ya. Jadi polanya adalah 4 titik. Seperti halnya huruf W ada 4 garis. Jadi ada 4 bulatan di sini. Jadi hurufnya itu ada 4 garis. Nah, di sini ada 3 bulatan, berarti kita harus cari huruf yang ada 3 garis. Gampang ya. Lanjut, oke. Ada yang namanya ketidaksamaan. Kalau yang ini tadi analogi ya. Jadi membandingkan dua gambar yang memiliki pola yang sama. Terus yang kedua, ketidaksamaan bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Ini kadang di TO keluar ya, sering soal kayak gini. Coba Mahardika. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Yang mana? Gampang lah ini. Yang mana? Yang huruf apa? Yang huruf apa? A. Yang A. K. Oke, berarti D ya. Kenapa jawabannya D? Oke, bentar. Kenapa jawabannya D? Karena ada P sama. Saling apa ya? Berhadapan lah. Oke, Susu kalau yang lain saling berlawanan arahnya. Oke, jadi kalau yang lain ini arahnya berlawanan ya. Kalau O itu kan mau berlawanan seperti apapun dia tetap bentuknya sama ya karena dia simetris. Terus kalau B ini kalau dibalik bentuknya jadi D, ini P dibalik jadi Q seperti ini. K kalau dibalik harusnya dia gini bentuknya. Nah ini H seperti ini dibalik jadinya gini. Nah yang di sini yang bukan dari kelompoknya adalah yang D karena dia nggak dibalik, yang satunya ini harusnya dibalik seperti ini. Gimana? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Yang D ya. Terus lanjut ada nomor 2 coba Tian Fatan dulu. Mana? Ini. Langsung aja latihan soal. Apa ya? Coba dibaca dulu soalnya, terus dijawab. Carilah gambar yang bukan kelompoknya. L. Kenapa yang L? Kenapa jawabannya yang L? Kenapa? Bisa diulangin, suaranya kurang jelas. C. Kenapa jawabannya yang C? Karena yang AKHN tuh ada 2. Kenapa? Ada 2 garis gitu. Oke. Kalau yang L?
Yang lain ada 2 garis. Kanan kiri ada. Oke, jawabannya benar ya yang L ya, yang C. Kok L kan enggak? Nah, kalau yang A ini kan ada 3 ya garisnya, 1, 2, 3. Yang K juga 1, 2, 3. Yang L nih cuma 2. Yang H 1, 2, 3. Yang N 1, 2, 3. Yang C pokoknya. Semuanya sama 3 garis kecuali yang C. Yang C ini yang L-nya cuma ada 2 garis, jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor C-nya 3. Tian. Tian, dengar suaraku? Nggak dengar ya kayaknya ya. Ke ini aja deh, Mardika. Mardika udah ya? Udah belum Mardika? Prakoso deh, Prakoso. Sebentar. Oke. C. Kenapa yang C? Karena yang lainnya itu, iya, karena menurut saya sih, yang lainnya itu nggak lurus, cuma dia yang lurus. Tapi yang A lurus juga nih. Oh iya ya. Langsung bahas aja ya. Oke. Ini opsinya agak nggak bener ya. Di sininya D, tapi di sini selain opsi C. Oke, kita lihat aja ya. Ini dia sudutnya 45 derajat dan lebih dari 45 derajat. Oke, ini D ya harusnya. Jawabannya D ya harusnya. Nah, kalau kita lihat yang ini itu 45 derajat. Jadi 45 derajat ke atas. Ini 45 derajat. Ini berapa? 180 derajat. Yang ini 90 tambah. Pokoknya ini lebih dari 90 derajat, pasti lebih dari 45 derajat kan, lebih dari 45 derajat. Terus yang ini 90 derajat, 90 pasti lebih dari 45 derajat. Tapi kalau yang D ini kurang dari 45 derajat, berarti jawabannya yang D. Gitu ya, gimana? Jelas nggak, Prakoso? Jelas nggak? Jelas. Lanjut, Rezi. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Yang mana? Yang B, Kak. Yang mana? Bebek atau B. dadu? Dadu. Dadu. Kenapa? Karena yang lain yang atas bulatannya lebih banyak. Tapi yang D, yang atas lebih sedikit daripada yang bawah. Oke. Coba kita hitung ya. Yang bawah ini ada 4, yang atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 2, 4, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jawabannya yang D. Karena yang atas lebih sedikit daripada yang bawah. Coba kita lihat. Oke, benar ya. Nah, yang D. Polanya kelihatan ya, gampang ya ini. Lanjut nomor 5. Coba Tian, bisa dengar suaraku Tian? Oke, masih belum dengar ya. Lanjut ke Vinka deh, Vinka. Yang E, Kak. Kenapa yang E? Karena dia nggak mau ngapit keduanya ya, Kak ya. Mengapit keduanya dan ukurannya gimana nih? Ukuran kanan kiri sama gitu, Kak. Sama. Coba kita lihat yang A. Ini dia semuanya punya 3 bentuk ya, punya 3 bentuk yang sama. Tapi yang ujungnya ini kecil.
yang tengah besar, dan dia bertumpuk gitu. Sebenarnya yang A ini hampir nggak mirip, cuman karena dia bentuknya ini sama, lebih kecil, jadi nggak masih bisa kita bilang kelompoknya. Nah, ini kan kecil, ini kecil, ini besar, ini juga kecil, besar, terus dia tumpuk. Yang besarnya di luarnya. Nah, kalau yang E ini gambarnya dia memang bertumpuk, tapi ukurannya sama, nggak ada yang beda. Jadi jawabannya yang E, yang bukan dari kelompoknya. Nah, kalau ini kan besar kecil, besar kecil gitu kan. Tapi yang E ini ukurannya sama, jadi jawabannya yang beda dengan E. Lanjut, ada tipe serial bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Ini langsung contoh. Jadi di sini ada susunan pola gambar. Nah, kita harus menentukan pola selanjutnya itu seperti apa kira-kira. Coba Mahardika. Kurang kedengaran suaranya. Yang mana, Mahardika? B bukan. Kenapa yang B? Karena bertambah jumlah. Tambah 2 ya. Jadi di sini ada 2. Oke, yang B ya. 4. Di sini ada 6, kemudian selanjutnya 8 ya. Berarti yang 8 itu yang kayak benar. Lanjut ke Yosia. Ini agak rumit sih. Bentar. Langsung sini aja deh, sini aja. Yosia, coba Yosia. Oke. Yang D bukan Kak? Yang D. Kenapa yang D? Karena bentar gitu. D. Yang pertama kan 1, 4. 2 arah, 4 arah. Yang ketiga 6 arah. Yang selanjutnya 8 arah. Jadi jawabannya yang D. Iya mungkin Kak. Oke. Yosia jawabnya yang D ya. D. Nah, tapi di sini juga 8 arah, sini juga 8 arah, sini juga 8 arah, ini juga yang ini. C deh Kak. Kayaknya. Yang C. C masih salah ya. Kenapa masih salah? Coba kita lihat di sini. Ini ada 1 panah. Kemudian tambah lagi. Jadi seperti ini. Terus ini nambah lagi ke sini. Berarti yang di sini kan gini kan, yang ketiga itu. Berarti yang keempat itu nambah di sini kan. Benar. Yang B, C, D itu, yang B, C, D, E itu emang bisa jadi kemungkinan jawaban. Cuma kita lihat lagi di sini. Ukuran panahnya sama atau beda? Sama kan semuanya, nggak ada yang beda kan? Berarti jawabannya yang mana? Yang mana? Ini 8 juga nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ada 4 arah. 4 arah. 4 garis. Sini juga 4, sini juga 4, sini juga 4. Tapi B, C, D ini garisnya ukurannya beda ukurannya. Kan ukurannya beda kan? Nah, yang yang E ini sama, ada 4 garis, tapi dia ukurannya sama semua. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang E. Gimana? Iya Kak ya. Paham. Oke, jelas ya. Jadi usahain seteliti mungkin ya, walaupun ntar kalian kejar-kejaran sama waktu, jangan sampai soal mudah tuh kalian lewat. Jangan sampai kalian lepas dari soal mudah. Lumayan loh poinnya. Lanjut ya. Udah jelas ya ini? Jadi jangan cuma hitungannya aja, ukurannya juga bisa jadi pola. Yang E. Lanjut nomor 4. Tian, udah bisa dengar suara aku, Tian? Enggak, Kak. Oke, coba jawab nomor 4. Yang B gak sih? B, kenapa yang B? Karena kayak ditambah-tambah gitu. Tambah-tambah gitu, oke. Jadi
pendek, tinggi, pendek, tinggi. Jadi di sini ada pendek, panjang, pendek, panjang. Di sini pendek, panjang, pendek ada 3. Pendek, panjang, pendek, panjang 4. Ini pendek, panjang, pendek, panjang, pendek ada 5. Berarti di sini harusnya pendek, panjang, pendek, panjang ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita hitung yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih. Berarti yang B bukan ya. Coba kita lihat lagi yang A. Yang A pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Nggak sesuai. Yang C pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, panjang. Nggak sesuai. Yang D pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Sesuai. Coba kita hitung jumlahnya. Sesuai nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tepat yang D. Coba lihat lagi yang E. Pendek, pendek, panjang. Ini dari awal udah salah polanya. Berarti nggak tepat. Nah, yang B sama D ini sama, cuma yang B ini kebanyakan jumlahnya. Yang lebih tepat yang D. Gimana? Udah jelas? Jelas, Kak. Oke, sekali lagi teliti ya, teliti. Gimana, Tian? Oke, Kak. Oke. Yang D. Lanjut, yang nomor 5. Prakoso. Ya. Apa yang E? Tar, belum. Oke, yang mana? Kenapa? Karena berotasi sama lingkarannya bertambah 1. Makin ke depan makin tambah. Jadi 4 lingkaran, J-nya rotasi yang terakhir ke kiri. Oke. Ini bulatannya ada 1, 2, 3. Berarti selanjutnya bulatannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini tadinya arahnya gini, kita anggap gini ya. Oke, kita anggap seperti ini. Kemudian berubah jadi ke sini. Berarti dia 90 derajat ke kanan ya. Kemudian pindah lagi ke atas. Jadi pas di sini dia arahnya ke kiri. Nah, berarti jawabannya yang E. Coba. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bulatannya ada 5 ya. 1, 2. Ini juga bentuknya udah nggak sesuai. Udah salah. Ini juga salah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bulatannya ada 4. Setelah 3, 4. Jadi jawabannya betulnya adalah yang E. Oke, jelas ya sampai sini? Jelas, habis ya. Habis. Ini ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut bahas tryout. Kalian udah ngerjain belum? Udah. Ya, Kak. 7, sudah. Oke. Aku hari ini mau bahas TKP, tapi mungkin kita mau bahas juga TWK atau TIU. Kalian maunya TWK atau TIU? Kalau sempat ya, kalau sempat waktunya. Gimana? Kunci jawaban. Kalian mau apa? Gimana? Mau habis bahas TKP, kalau sempat bahas TIU atau TWK? TWK. 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 Oke. Dari nomor 1. Tapi kalau sempat ya, ini kita bahas TKP. Coba Fatan dari nomor 1. Menurut saya orang yang apa? Tanggung jawab. Kenapa? Berapa? Suaranya putus-putus. Yaudah, oke. Jawabannya bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Kita bahas aja. Benar ya? Ya, di sini bertanggung jawab 5 poin. Terus sabar itu 2 poin. Yang C itu 4 poin. Berambisi 1. Yang A 3.
Oke, bener ya bertanggung jawab. Aku bingung sih mau jelasin gimana lagi, tapi ASN itu biasanya memang harus bertanggung jawab, yang lainnya ngikut. Apalagi ambisi. Kalau kamu berambisi tapi nggak punya tujuan dan tidak bertanggung jawab sama ambisi kamu, nggak berguna, ambisi ini nggak berguna. Gitu. Kalau kamu bekerja keras, tapi kamu nggak bertanggung jawab sama pekerjaan yang kamu lakukan. Ini juga kurang. Jadi poinnya cuma 3. Suka tantangan, bagus. Tapi waktu kalian menghadapi suatu tantangan yang kalian pilih, tapi kalian lagi-lagi tidak bertanggung jawab, sama aja, masih kurang gitu. Masih kurang. Terus kalau kalian sabar, iya sih. Maksudnya, tapi kan kalau kamu sabar. Misalnya nih, kamu lagi ada deadline pekerjaan, tapi kamu kayak sabar gitu. Kapan kerjaan kamu selesai gitu. Jadi semuanya itu harus dibarengi sama tanggung jawab. Jadi jawaban yang poinnya paling besar adalah E. Terus nomor 2, Tian. Apa? Gimana, Tian? Oke, lanjut aja ke Vinka ya. Vinka. Dalam satu kompetisi saya yang E, Kak, berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya maupun hasilnya nanti. Oke, yang E. Kenapa yang E? Karena Itu adalah jawaban yang paling bijak. bijak itu deh, Kak. Oke, yang E benar ya. Yang E poinnya 5. Yang ini 4, ini 3, terus yang C 2, 1. Berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya, apapun hasilnya nanti. Kalau yang A itu yakin akan mengalahkan lawan-lawan saya. Itu 4 poinnya. Karena apa ya? Ya, kalian paham sendiri lah ya, TKP seperti apa. Gimana? Apa masih perlu penjelasan lagi? Udah Kak, cukup. Lanjut aja. Oke. Ya, lanjut aja ya, hemat waktu ya. Nomor 3, Mardika. Perusahaan kami membentuk Halo Mardika, suaranya hilang. Perusahaan kami membentuk tim sepak bola untuk mengikuti kejuaraan antar perusahaan. Yang harus kami lakukan untuk dapat memenangi kejuaraan adalah Yang mana? berlatih dengan rutin. Berlatih dengan rutin. Oke, benar ya. Yang ini 5 poin. Mengadakan pertandingan uji coba dengan untuk mengasah kemampuan tim kami. Bisa sih. Ini poinnya 4. Poinnya 4. Terus yang C, ini berapa sih? 3. Oke. 3, ini 2, ini 1. Yang E ini curang ya, mencari pemain dari luar perusahaan untuk dimasukkan ke dalam tim biar menang. Curang. Nggak mungkin. Mendatangkan pelatih yang bagus bisa, cuma kalau pelatihnya bagus tapi kitanya atau tim sepak bolanya sendiri nggak mau berusaha, ya buat apa gitu pelatihnya bagus-bagus gitu. Terus berusaha mencari kelemahan tim lain nggak bisa ya. Kita kalau mau menang jangan menjatuhkan orang lain, tapi perbaiki diri kita sendiri. Jangan berusaha menjatuhkan orang lain. Mengadakan pertandingan uji coba untuk mengasah kemampuan tim kami. Oke, masih bisa dapat skornya, cuma dia kurang tepat karena bisa aja dia mengadakan pertandingan uji coba untuk mengasah kemampuan, tapi kalau mereka nggak latihan dengan rutin, bagaimana mereka bisa menang? Gitu. Lanjut nomor 4, Prakoso. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Saya akan D. Menghargai perbedaan pendapat. Oke, menghargai perbedaan pendapat, gampang ya.
Langsung aja. Nomor 5, Rezi. Seorang teman mengajak saya memancing hari Minggu, padahal saya harus menyelesaikan tugas kantor yang dibutuhkan hari Senin. Terhadap ajakan itu, saya akan menerima, namun hanya untuk beberapa waktu, dan kemudian kembali untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, oke. Seorang teman mengajak saya memancing di hari Minggu, padahal saya harus menyelesaikan tugas kantor yang dibutuhkan hari Senin. Terhadap ajakan itu saya akan yang ya tadi ya. Ini kunci jawabannya nggak salah nih kayaknya. Masa jawabannya yang D? Oke, yang 5 ini skip dulu aja ya, karena yang pertama kita nggak tahu ini soalnya itu mau menilai apanya, entah itu menilai tanggung jawab atau profesionalisme atau apa. Jadi aku nggak bisa ngasih jawaban. Kalau kita mau jawab mau yang dinilai itu profesionalisme, bisa aja yang A atau yang B itu benar, yang poinnya besar. Tapi apa ya? Aku nggak bisa jawab sih yang ini. Skip aja ya. Lanjut deh. Ini dulu apa tadi? Rezi ya, Rezi. Nomor 6 dulu, nomor 6. Ganti soal. Tanpa sengaja saya bertemu teman lama yang lebih sukses dari saya. Yang mana? Ke-mute ininya, mic-nya. Halo, Rezi. Sebentar, Kak. Oke. Yang A, Kak. Yang A, menyapa dengan ramah. Oke. Jelas ya? Masa kita mau diam aja sampai dia nyapa duluan atau pura-pura nggak tahu berusaha menghindar, ini nggak mencerminkan orang yang bijak. Jadi yang A. Nomor 7, Yosia. Menurut saya kegagalan lebih disebabkan karena dia tidak mempunyai kemampuan. Saya gitu jawabnya, teman. Oke. Kalau di sini yang 5 poin itu yang cek tidak mempunyai. Terus yang D tadi 2. Waduh. Yang E nomor 7 ya? Yang E 1, yang A 4. Ini 3. Oke. Kenapa yang D bisa cuma 2 poin? Kalau menurut aku, ini karena dia, kalau ditanya menurut saya, kegagalan lebih disebabkan karena. Nah, kegagalan itu bisa terjadi karena kita, karena diri kitanya sendiri yang nggak mau berusaha gitu. Yang, kan kalau tidak memiliki kemampuan itu kan berarti bukan hal yang bisa kita kendalikan kan, tapi kita bisa ngasahnya lagi nanti. Tapi kalau tidak memiliki tujuan, kamu bisa memilih tujuan, tapi kamu nggak nentuin tujuan kamu itu apa gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak, paham. Oke, jadi yang tepat itu yang C ya, tidak yang poinnya paling tinggi itu yang tidak mempunyai tujuan, karena itu tadi. Kalau yang tidak mempunyai kemampuan itu kayak yang aku bilang tadi, itu di luar kendali kita gitu. Misalnya kita nggak punya kemampuan, tapi sikap kita gitu. Pokoknya kegagalan itu biasanya karena sikap kita sendiri gitu. Kalau misalnya tidak punya kemampuan ya itu bukan salah kita, kecuali kita udah tahu kita nggak punya kemampuan, kemudian kita mengasahnya, tidak memiliki kemampuan, ini bukan penyebab kegagalan utama gitu. Nah, tapi kalau kita bisa milih tujuan hidup kita, tapi kita nggak milih, nah itu yang salah. Jadi jawabannya yang nomor 8. Suaraku kedengaran nggak? Nomor berapa? Nomor 8.
Jika saya membutuhkan bantuan, teman saya menolak bantuan. Mana jawaban yang paling bijak? Ya, A. Oke, gampang ya. Ini karena yang lain. Masa kita mau memaksa kan nggak mungkin. Sakit hati, buat apa kita sakit hati? Merasa sedih, tidak mau berteman lagi, enggak ya? Baper. Jadi jawabannya yang tepat ya. Oke, nomor 9, Tian. Tian nggak denger ya? Oke, Vinka deh, Vinka. Pembayaran gaji di perusahaan saya mengalami keterlambatan. Saya akan biasa. Yang mana? Yang C. C, tetap bekerja seperti biasa. Nomor 9. Oke. Yang C itu poinnya 4. Oke, gini ya. Aku mau disclaimer dulu, mau jelasin dulu di awal. Emang di sini kita harus memilih jawaban yang bijak, tapi bukan berarti kita tuh nggak realistis gitu ya. Jadi kita harus pilih jawaban yang realistis juga, realistis dan bijak, dan sesuai dengan konteks soal. Misalnya soal yang nanya profesionalisme kita, ya kita jawab yang jawaban yang sekiranya profesional dalam kehidupan pekerjaan. Jadi apakah kita bisa biasa aja kalau gajinya itu nggak dibayarkan tepat waktu? Kan enggak, pasti kita kita nggak mungkin diam aja, tapi waktu kita minta hak kita diberikan itu nggak dengan cara yang berlebihan, seperti tidak terima dan keluar dari perusahaan, nggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Ini poinnya 1. Bekerja dengan setengah hati. 2, ini 4, terus yang B itu 3, yang A 5. Nah, kita bisa minta penjelasan baik-baik dari atasan gitu. Nggak harus dengan cara demo atau bekerja, daripada kita bekerja setengah hati gitu. Mendingan kita minta penjelasan dari atasan kita. Gitu, gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jadi bijak tapi tetap realistis tanpa berlebih-lebihan ya, gitu ya. Dicari jawaban yang paling tepat. Karena nggak mungkin kalian nggak dapat gaji, gaji kalian dibayarkannya telat, tapi kalian biasa-biasa aja, itu nggak mungkin gitu. Kalian perlu gaji untuk menghidupi keluarga kalian gitu, untuk biaya hidup kalian, biaya makan kalian sehari-hari. Oke, lanjut. Tunggu. Lanjut deh. Mardika. Ide-ide yang saya kemukakan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menarik. Oke, nomor 10. Yang D itu 5 ya, benar ya. Yang E itu 4, ini 1, ini 3, ini 2. Ya, gampang ya. Kalau yang B ini, kalau dianggap besar tapi tidak menarik kan nggak akan digunakan juga. Jadi percuma. Ini kalian mau lanjut atau ke TWK? Atau lanjut dulu gimana? Serah. Ya, yang lain? Yang lain gimana? TWK aja Kak kayaknya. Oke, TWK ya. TWK. Kok gak orang suka sih pasal-pasal gini? Kalian mau dibahas atau nggak usah? Dibahas. Dibahas aja, Kak. Coba Prakoso nomor 1. Ya. Nomor 1, pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali amandemen. D, pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, 27. Kenapa yakin banget jawabannya, Dek? Seingatnya yang terakhir itu 27. Oke, coba ya. Tunggu.
Amandemen. Amandemen ketiga ya tadi. Ya. Jawaban yang benar itu yang Oke. Jawaban yang benar itu yang A. Belakangnya 24 ya. 23, 24 bukan 27. Oh iya. Jadi jawabannya A. Bukan yang pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. 3, 24 ya. Amandemen ketiga. Lanjut nomor 2 ini gampang, langsung aja jawab bareng-bareng. Apa jawabannya? A. Bukan Kak. A. Amandemen kedua tahun 2000. 18 Agustus. Nomor 3. Nomor 3. Rezi. Amandemen keempat. Pasal berapa UUD 1945 4 kali di amandemen? Yang mana? C bukan, Kak? C. Oke, benar ya yang C ya. Kalau amandemen keempat baru belakangnya 7, 34, 37 ya. 34, 37. Amandemen keempat. Lanjut nomor ini nggak usah. Ini juga udah. Sana kebatinan. Oke, nomor 7 deh. Nomor 7 Yosia. Suasana kebatinan atau cita hukum dasar negara RI terangkum dalam D4 pokok pikiran dan pembukaan 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Oke, nomor 7 jawabannya D, benar ya. Terangkum dalam 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran itu apa sih maksudnya? Ada 4 nih, berarti 4 apa? A. Alinea. Ya nggak? Kan ada 4 alinea. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar RI terangkum dalam 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Lanjut nomor 8. Fatan. Fatan, dengar suaraku. Nomor berapa, Kak? Nomor 8. Dibaca soalnya. Di pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem Yang mana? D. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke, yang lain ada yang punya jawaban yang beda? Demokrasi. Bukan Kak. A, negara hukum demokrasi. Oke, yang benar yang A ya, negara hukum demokrasi. Karena melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gimana cara melindungi segenap bangsa Indonesia ya? Dengan cara membatasi dengan hukum. Karena kita kan negara hukum tapi kita berdemokrasi. Jadi demokrasi itu kan bebas, hukum itu membatasi. Jadi negara kita itu bebas tapi terbatas. Nggak mutlak bebasnya gitu. Bebas tapi masih ada batasan-batasan yang harus kita yang diberikan oleh pemerintah gitu. Gimana? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Nomor 9. Tian? Tian, dengar suaraku? Oke, masih nggak dengar. Vinka? Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29 telah disepakati. Kayaknya yang C deh, Kak. Perubahan hanya pada ayat pertama. Jawabannya oke, benar ya. Perubahan hanya pada ayat pertama. Dan perubahannya itu nggak terlalu krusial sih, sebenarnya kayak cuma mengganti beberapa kata sedikit aja. Aku juga lupa sih.
entah itu cuma ditambah kata yang atau apa gitu, aku lupa. Tapi perubahannya nggak terlalu krusial. Tuh, yang C ya. Terus, bukan deh. Jadi yang ini 29 ayat 1 ini perubahan yang ini loh, yang sila pertama kan Pancasila dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, itu diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa tuh di pasal 29 ayat 1. Bukan ini sih. Nomor 10 Mardika udah belum sih tadi? Udah ya? Prakoso. Kalau Prakoso. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi yang A ya? Oke. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu benar ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oke, ini juga gampang. Nomor 11 Rezi, nomor 11. Negara merupakan alat masyarakat yang berguna mengatur hubungan antara manusia dan dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini adalah pengertian yang ditinjau dari segi organisasi Masyarakatan. Oke, di sini jawabannya yang negara merupakan alat masyarakat yang berguna mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Oke, jawabannya kemasyarakatan ya. Kalau dikunci sih jawabannya yang A, cuma di sini kan banyak kata ini ya. Negara yang berguna mengatur hubungan masyarakat, mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Oke, di sini yang ditanya, pernyataan ini adalah pengertian yang ditinjau dari segi negara organisasi. Menurut kalian jawabannya yang A atau yang E? Kalau menurut kalian yang lain? Aku A sih. Kenapa? Yang A kayaknya Karena apa ya? Pemerintah yang ngatur. Oke, negara merupakan alat masyarakat yang berguna untuk mengatur. Memang di sini banyak kata masyarakat ya, mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Tapi di sini fokusnya itu ke negaranya. Negaranya itu peran atau fungsi negaranya itu apa di sini? Yaitu mengatur masyarakat. Berarti dia memiliki kekuasaan kan? Berarti yang tepat yang A ya? Gimana? Jelas nggak? Jelas. Oke, jelas ya. Lanjut nomor 11. Nomor 12. Bentar. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Yosia. Wilayah ekstrateritorial adalah C, tempat bekerja perwakilan suatu negara. Kenapa jawabannya C? Karena saya udah ngerjain, jadi udah lihat pembahasan juga. Oke, nggak apa-apa.
Oke, di sini penjelasannya itu wilayah ekstrateritorial itu adalah wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Jadi, oke, ini tempat bekerja perwakilan suatu negara. Oke. Karena udah jam segini ya, kita kayaknya udah dulu deh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Atau udah jelas semua? Oke. Oke, terima kasih ya buat yang udah join hari ini. Nggak apa-apa walaupun sedikit. Yang penting diskusinya tetap jalan. Terus minggu depan kita nggak ada bimbel ya, kita libur karena lebaran. Terus aku mau minta maaf, mohon maaf lahir dan batin kalau selama menjelaskan ada banyak kekurangan, terus mungkin kalian kurang puas sama penjelasan aku minta maaf. Terus juga selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan, dan mohon maaf lahir batin sekali lagi buat yang merayakan lebaran. Oke, itu aja dari aku. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita udahin aja.